Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ila qiyamah. Ikhwati fillah, adalah hibba naftati wa nabda darsana bil basmalah. Siapkan dulu. Andros, Dimas, Farid, Hamzah, Hanafi, Darukutni, Hanif, Juandi, Madan, Uli, Saif, Koki, Yori. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-basratu ta'ujju bi huffadil Qur'anil Karim. Basrah penuh sesak dengan para penghafal Al-Qur'an. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca bagaimana halaqat Qur'aniyah di masanya Rasulullah, halaqatun nur antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, kemudian halaqatur ridwan antara Rasulullah dengan para sahabat, kemudian halaqah Thayyibatul Qur'aniyah di Madinah, halaqahnya para sahabat, kemudian di Kufah yang kemarin tokohnya adalah Abdullah bin Mas'ud dengan corak ulumul Quran beliau dan metode mempelajari satu surat, memahaminya, dijelaskan, ditafsirkan, baru berpindah ke surat yang berikutnya. Kita masuk yang berikutnya sekarang, Basrah. Kaifala, bagaimana tidak ramai, tidak penuh sesak Basrah dengan para penghafal Al-Quran. Wa qad nazalaha sahabiyul jalil Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan Basrah ini disinggahi oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ahadul qurra al-masyhurin fil Madinah al-Munawwarah, salah satu di antara para qurra yang masyhur di Madinah. Walladzi imtadahahu Umar radhiyallahu anhu wa wasafahu bil fitnah, yang dipuji oleh Umar dan disifati dengan al-fitnah. Mana al-fitnah? Kecerdasan, kecerdasan atau ketajaman akal. Al-fitnah. Nah, di ta'lim apa? Al-bitnatu tudhibul fitnah. Perut yang kenyang itu bisa menghilangkan kecerdasan. Faqad akhraja Ibnu Sa'ad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ba'athani al-Asy'ariyyu ila Umar radhiyallahu anhu. Al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari mengutus saya, Anas bin Malik, untuk menemui Umar. Faqala Umar kemudian bertanya, kaifa taraktal Asy'ari? Bagaimana kamu tinggalkan Asy'ari? Gimana kondisinya dia? Faqultu lahu, maka saya sampaikan kepada Umar, taraktuhu yu'allimun nasal Qur'an. Aku meninggalkannya dalam kondisi yu'allimun nasa Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Faqala ama innahu kayyisun wala tusmi'ha iyyahu. Sesungguhnya dia adalah orang yang cerdas, tapi jangan kamu sampaikan kepada dia, jangan kamu perdengarkan kepada dia bahwa saya mengatakan dia itu kayyis, orang yang cerdas. Wa yuhaddzuna Abu Raja al-Ataridi an tariqati Abi Musa al-Asy'ari fi iqra'il Qur'ani fayaqul. Nah, ini riwayat dari Abu Raja al-Ataridi bagaimana metode Abu Musa al-Asy'ari dalam mengajarkan Al-Qur'an. Karena Abu Musa al-Asy'ari yatufu alaina, berkeliling fi hadzal masjid, mengelilingi kami di masjid ini. Maksudnya adalah Masjid Basrah. Yaqudu fi khilaqina, duduk di halaqah-halaqah kami. Faka'anni anzuru ilaihi baina burdaini abyadaini yuqri'unil Qur'an. Seakan-akan aku melihat beliau di antara dua kain burdah. Dua kain maksudnya yang menggunakan pakaian yang putih-putih. Yuqri'unil Qur'an, membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Wa minhu akhadtu hadhi surah, dari beliaulah aku mengambil surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau metodenya Abu Musa al-Asy'ari,
ada banyak halaqah, kemudian beliau keliling satu-satu. Warawa Abul Aswad Ad-Du'ali an abihi qala, Abu Aswad Ad-Du'ali meriwayatkan dari ayahnya, ba'atha Abu Musa al-Asy'ari ila qurra'i ahli Basrah wa qala, Abu Musa al-Asy'ari mengirim utusan kepada para ahli qiraah, pada qurra ahli Basrah. Jadi kalau disebut qurra di sini artinya adalah orang-orang yang hafal Quran, mengajarkan Al-Quran. Wa qala, kemudian utusannya menyampaikan pesan dari Abu Musa al-Asy'ari, la tudkhilu alayya illa man jama'al Quran. Jangan kamu gabungkan atau masukkan bertemu denganku kecuali orang yang sudah mengumpulkan Al-Quran. Qala fadakhalna alaihi zuha'a 300. Nah, maka yang bisa masuk menemui beliau ada 300 orang, lebih dari 300 orang. Fawa'aduna, kemudian beliau memberikan nasihat peringatan kepada kami. Wa qala antum khiyaru ahlil Basrah wa qurra'uhum fatluhu. Kalian ini adalah penduduk Basrah yang pilihan. Khiyar itu pilihan. Wa qurra'uhum, dan qurra'nya Basrah, fatluhu, maka bacalah Al-Quran. Wala yatulanna 'alaikumul amad, janganlah kalian memiliki angan-angan yang panjang. Wala yatulanna itu jangan sekali-kali menjadi panjang, 'alaikum atas kalian, al-amadu angan-angan. Fataqsuwa qulubukum kama qasat qulubu man kana qablakum, sehingga hati kalian menjadi keras bagaimana kerasnya hati orang-orang sebelum kalian. Wa qad nazalaha ghairuhu minas sahabati ka'ali wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik. Di antara sahabat lain yang juga singgah di Basrah adalah Ali, Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Wa kana min thimari juhudihim fi ta'limil Qur'anil Karim fiha an takharraja ala aidihim al-adidu min huffadhit tabi'in. Di antara buah kesungguhan para sahabat ini dalam mengajarkan Al-Quran di Basrah, lahirlah dalam pendidikan atau pengajaran beliau banyak sekali al-adid, itu banyak sekali min huffadhit tabi'in, dari kalangan para huffaz tabi'in. Minhum, di antara mereka Abul Aliyah, ini nama yang sangat masyhur sekali, Abu Roja, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mur, Hasan al-Basri, siapa yang tidak kenal Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, wa Qatadah, siapa yang tidak kenal Qatadah, wa ghairuhum, dan para tabi'in selain mereka. Ini yang kelima. Ini kita masih di tamhid ya, masih di tamhid, di pendahuluan. Yang pertama kemarin mangzilah halaqat Qur'aniyah, kemudian ta'rif atau definisi halaqat Qur'aniyah. Yang ketiga tumbuh, kembang, dan penyebaran. Kemarin sudah kita baca satu halaqatun nur, kemudian ar-ridwan, kemudian thayyibah Qur'aniyah, kemudian kufah. Nah sekarang kita masuk yang kelima, Basrah. Basrah ini tokohnya Abu Musa al-Asy'ari. Metodenya keliling ke halaqah-halaqah. Ini Basrah.
Kemudian yang keenam, biladus Syam. Syam. Biladus Syam tastaqbilu hufadus sahabah. Negeri Syam menerima para hufad dari kalangan sahabat. Rawa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Muhammad bin Ka'ab al-Quradi meriwayatkan, qala, beliau berkata, jama'al Qur'ana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun minal ansar. Pada masa Nabi, dari kalangan Ansor ada 5 sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama Mu'ad bin Jabal maksudnya. Yang kedua Ubadah bin Somit, wa Ubay bin Ka'ab, wa Abu Ayyub al-Ansari, wa Abu Darda 5. Falamma kana Umar, ketika masa kekhalifahannya Umar, kataba Yazid bin Abi Sufyan ilaihi. Yazid bin Abi Sufyan menulis surat kepada Umar. Inna ahlas Syami katsirun wa qad ihtajau. Sesungguhnya penduduk Syam jumlahnya banyak dan mereka membutuhkan ilaman yu'allimuhumul Qur'an wa yufaqihuhum. Orang yang mengajarkan dan memahamkan Al-Qur'an kepada mereka. Faqala a'inuni bi salasatin. Umar setelah membaca surat itu kemudian berkata kepada Dewan Syuronya, kepada para sahabat yang lain, bantulah aku untuk memilih 3 orang. Faqalu, para sahabat berkata, hadza syaikhun kabir, yang ini sudah sangat tua, sudah sepuh. Yang dimaksud adalah Abu Ayyub al-Ansari. Wa hadza saqim, yang ini kondisinya sakit. Yang dimaksud adalah Ubay bin Ka'ab. Fa kharajat thalathah, maka tersisa 3. Al-Baqiyah berarti siapa? Mu'ad, Ubadah sama Abu Darda. Ila Syam, ketiganya keluar menuju Syam. Faqala, maka Umar berkata, ibda'u bi Himsa, mulailah dari Himsa. Fa idza raditum minha, kalau sudah kalian anggap cukup di Himsa, falyakhruj wahidun ila Dimashq atau ila Damsyik. Maka kalau sudah cukup, 1 orang keluar menuju ke Damaskus, wa akhar ila Filastin, yang 1 berangkat menuju ke Filastin. Jadi Himsa dulu, baru kemudian Damaskus, baru kemudian Palestina. Maka Nabi man kharaja ba'daha ila Baitul Maqdis, yang keluar ke sana setelahnya adalah ke Baitul Maqdis adalah Ubadah bin Somit. Fa'aqama fiha yukri'un nas, beliau menetap di sana membacakan Al-Qur'an kepada penduduk Baitul Maqdis. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu birramlah sana arba'ah wa thalathun. Beliau meninggal wafat di Romlah pada tahun 34 Hijriah. Baitul Maqdis berarti Palestina. Amma Damsyik, adapun Damaskus, faqad kharaja ilaiha Abu Darda, yang menuju ke sana adalah Abu Darda fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu, di masa kekhalifahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qadiyan, sebagai qadi, wa muqri'an lil Qur'anil Karim, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa kana idza shalal ghadata bi jami'i Dimashq istama'an nasu lil qira'ati alaihi. Kalau beliau salat subuh di Masjid Jami' Damaskus, maka orang-orang berkumpul untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Fakana yaj'aluhum ashrah. Maka kemudian Abu Darda membagi mereka yang ingin belajar Al-Quran kepada beliau 10-10, dibuat kelompok anggotanya 10-10. Wa ala kulli asyratin arifan. Nah, 10 itu nanti dipimpin oleh tambah 1 orang arif. Wa ala kulli asyratin arifan. Wa yaqifu huwa fil mihrabi yarmuquhum bi basarihi. Beliau berdiri di mihrab, mengamati mereka, mengamati halakoh-halakoh yang ada itu, yang jumlahnya 10 plus 1 orang arif. Fa idza ghalata ahaduhum raja'a ila arifi. Kalau di antara 10 itu ada yang keliru, ada yang salah, maka merujuknya ke arifnya, ke
ketua halakohnya, kalau bahasa kita mungkin ya, ke ketua halakohnya. Fa idza ghalita arifuhum, kalau arifnya sendiri yang keliru atau enggak tahu, lupa, raja'a ila Abi Darda, maka merujuk ke Abu Darda. Yas'aluhu andalika, bertanya kepada Abu Darda. Nah, ini metodenya Abu Darda. Jadi per halakoh itu 10 dipimpin satu orang arif, satu orang musyrif lah kalau bahasa kita ya. Nah gitu. Jadi kemudian Abu Darda berdiri di mihrab. Di mihrab sana situ ada halakoh-halakoh ya. Kalau ada masalah di situ nggak tahu, nanti merujuk ke musyrifnya, ke arifnya. Kalau arifnya nggak tahu, baru menemui Abu Darda. Gitu. Beda dengan tadi Abu Musa. Kalau Abu Musa kan keliling ya kan, satu-satu kan, clear gitu. Kalau Abu Darda enggak, diri dilihat satu-satu, nah, dicermati ya. Kalau ada yang masalah nanti maju nemui Abu Darda. Wa an Sam bin Mishkam qala, Sam bin Mishkam berkata, qala li Abu Darda berkata kepadaku, uqdud man yaqra'u indil Qur'an, hitunglah ada berapa yang membaca Al-Quran kepadaku, yang belajar Al-Quran kepadaku. Fa'adadtuhum alfan wa sitti mi'ah wa nayifan, setelah aku hitung jumlahnya ada 1600 lebih. 1600 lebih ya, berarti kalau 1600 bagi 10 ada berapa halakoh itu? 160 halakoh. 160 halakoh. Di bawah pengawasan Abu Darda. Tadi 3 kota ya, Filastin, Damaskus, kemudian Himsa. Wa amma Himsa, adapun Himsa kalau sekarang ya Homs. Faqad aqama biha sahabiyul jalil al-Muqri' Mu'ad bin Jabal. Yang menetap di sana adalah sahabat yang mulia Al-Muqri' Mu'ad bin Jabal. Mu'alliman li kitabillahi fi masjidiha wa faqihan muftiyan, mengajarkan Al-Qur'an di Masjid Himsa, seorang faqih dan mufti. Haddatsa Abu Salam Al-Khawlani. Abu Salam Al-Khawlani menyampaikan riwayat, qala, beliau berkata, dakhaltu masjid Himsa, aku masuk ke Masjid Himsa, fa idza fihi, maka aku dapati di dalamnya nahwun min thalathina kahlan minas sahabah, aku dapati di sana ada sekitar 30 sahabat yang sudah tua, sahabat tua. Fa idza fihim syabun akhalul ainain, di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang kedua matanya itu ada celaknya. Barraqas sanaya, giginya itu berseri-seri, maksudnya senyumnya itu bersinar-sinar lah. Barraqas sanaya, sakitun, diam. Fa idam tarol qaum, si pemuda ini diam, tapi ketika para sahabat yang tua-tua tadi berdebat kan, menyelisihkan suatu permasalahan, akbalu alaihi fasa'aluhu, mereka menuju kepada si pemuda ini, kemudian bertanya kepada dia. Faqultu man hadza, aku terus kemudian bertanya, siapa sih anak ini? Para sahabat yang tua-tua kok malah nanyanya ke dia kan gitu. Qila Mu'adz bin Jabal, dia adalah Mu'adz bin Jabal. Qala Abu Salamah, fa waqa'at mahabbatuhu fi qalbi, maka aku jatuh cinta kepada dia, kalau bahasa kita gitu. Tapi jatuh cinta dalam arti yang positif ya, bukan dalam arti yang kayak nom-noman hari ini. Wa kana qablaha mustakhlafan minan nabi fi Makkah al-Mukarramah ba'dal fath yuqri'u ahlaha wa yufaqihuhum. Sebelumnya, sebelum ke Himsa, Mu'adz bin Jabal ini ditugasi oleh Nabi SAW di Mekah, mengajarkan Al-Quran kepada ahlu Mekah. Maka nanti diantara corak Mekah juga adalah Mu'adz bin Jabal. Waqad takharraja ala yadayhi adadun min huffadhi tabi'in amthala al-Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumi wa Khalifah bin Sa'ad wa ghairuhuma. Di antara tabi'in Syam adalah Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumi, Khalifah bin Sa'ad. Ini yang keenam. Yang keenam Basrah, kemudian yang keenam Syam. Syam dibagi 3, Baitul Maqdis,
Tokohnya siapa Baitul Maqdis tadi? Hah? Siapa? Ubadah bin siapa? Rid. Kemudian Baitul Maqdis, Damaskus, Abu Darda. Kemudian Himsa siapa? Mu'ad bin Jabal. Metodenya Abu Darda. Anggota halaqah 10 orang, dipimpin 1 orang arif. Dalam halaqah ada soal, merujuknya ke arif. Arif ada soal, merujuknya ke Abu Darda. Ya. Abu Darda berarti kan sama dengan dia musrif amnya. Musrif am. Musrif am untuk seluruh halaqah. Jadi kalau di lembaga pendidikan ya mungkin dia semacam kayak divisi, ketua divisi tahfidz atau penanggung jawab bidang tahfidz, kurang lebih seperti itu. Kalau di NQ ya berarti Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi. Berikutnya, Misra yadkhuluha nurul Quran ma'al Fatah. Mesir dimasuki oleh cahaya Al-Quran bersamaan dengan ditaklukkannya Mesir. Banyak referensi yang menyebutkan bahwa sahabat yang pertama kali mengajarkan Al-Quran di Mesir adalah Ubaid bin Muhammad al-Mu'afiri. Garis bawah itu, Ubaid bin Muhammad al-Mu'afiri. Tapi sebagian pengkaji juga ada yang menguatkan atau menyebutkan bahwa yang pertama kali mengajarkan Al-Quran di Mesir adalah Abdurrahman al-Muradi, baris ketiga. Jadi ada yang menyebutkan Ubaid bin Muhammad al-Mu'afiri, ada yang menyebutkan Abdurrahman al-Muradi. Sedangkan Abdurrahman al-Muradi ini adalah di antara muridnya Mu'ad bin Jabal ketika di Yaman. Wa qad nazalaha aidan min qurra'i sahabati, di antara para sahabat qurra yang singgah di Mesir adalah Abu Dzar al-Ghifari dan Uqbah bin Amir. Abu Dzar al-Ghifari dan Uqbah bin Amir. Kemudian paragraf lanjutannya, wa nazala minat tabi'in, di antara kalangan tabi'in yang singgah di Mesir adalah muridnya Mu'ad bin Jabal, Al-Imam Al-Abid Al-Mukri Abu Tamim Al-Jaishani. Abu Tamim Al-Jaishani. Karena memang Mesir ini kan ditaklukkannya belakangan ya. Jadi yang singgah ke sana lebih banyak disebutkan di sini adalah tabi'innya. Di antara yang singgah ke sana juga adalah Mujahid al-Makki, paragraf terakhir itu. Wa mimman zaraha aidan min qurra'it tabi'in al-Imam al-Qari' Mujahid al-Makki. Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Wal Imam Ikrimah Maula Ibni Abbas wa tilmidhihi, bekas budaknya Ibnu Abbas dan tilmidnya, muridnya Ibnu Abbas. Wa yu'addani fi qudama'il qurra al-makkiyin, keduanya dikategorikan sebagai qurra yang terdepan dari kalangan para ulama atau orang-orang Mekah.
Mujahid Al-Makki sama Ikrimah. Ini nama-nama ini antum garis bawah ya. Muhammad Ubaid bin Muhammad Al-Mu'afiri, Abdurrahman Al-Muradi, Abu Dzar Al-Ghifari, Uqbah bin Amir, kemudian Mujahid Al-Makki, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Mujahid berkata, Aradtul Quran, aku menyetorkan Al-Quran ana Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas salatina warrah, 30 kali. Ini setoran satu majelisnya itu 30 kali. Tidak cukup hanya satu kali. Wa qala Ikrimah berkata, wa kana Ibnu Abbas yad'u fi rijli al-qabla ala ta'limil Quran was sunan. Nah, Ibnu Abbas itu meletakkan atau memasang al-qabla di kaki saya. Al-qabla itu rantai, borgol atau kekang, untuk mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Jadi memang budak tapi jos, marko jos. Ya, tuannya jos marko jos, ya budaknya juga jos marko jos. Walaqad tatalamma dal misriyuna ala aidi man sabaqa minal qurra wa akhadhu an aktsar min sahabi wa tabi'in. Jadi memang Mesir ini kan dikunjungi oleh banyak sahabat dan tabi'in. Tidak cuma yang sudah disebutkan sebelumnya, tapi juga banyak sekali sahabat yang lain. Wala'alla asyaddahum atharan fiha, dan bisa jadi yang paling banyak memberikan pengaruh di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena yang menaklukkan Mesir kan Amr bin Al-As. Ini itu. Haitsu aqama bi Misra iqamatan tsabitatan ba'da ma'rakati Siffin. Jadi setelah perang Siffin, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menetap di Mesir. Perang Siffin itu perang siapa lawan siapa? Perang Siffin. Ali lawan Muawiyah. Kalau lawan Aisyah namanya perang Jamal. Ini yang ke-7, Mesir ini tidak usah saya ringkaskan ya, nama-nama tadi aja antum garis bawahi. Dan yang berikutnya yang ke-8, Al-Yaman tatasyarrafu bi istiqbali thalathatin min kibari qurra'is sahabah. Yaman menjadi mulia dengan menerima 3 sahabat qurra senior. Kalau Yaman ini kan sudah dari sejak masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sanati tasi'ati minal hijrah. Pada tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mengutus Mu'ad dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ke Yaman. Imam Ahmad meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan wa Abu Musa ila Yaman wa amarahuma ay yu'alliman nasa al-Qur'an. Begitu. Jadi kalau Yaman ini pokoknya ya Mu'ad sama Abu Musa al-Asy'ari. Kama arsala sallallahu alaihi wasallam, paragraf terakhir, Aliyan radhiyallahu anhu ilaiha qabla hajjatil wada'. Rasulullah juga mengutus Ali ke Yaman sebelum haji wada'. Dan hari ini Yaman menjadi negara yang juga banyak diambil atau dijadikan sebagai rujukan untuk mengambil syarat qiraah dan lain sebagainya. Termasuk salah satu alumni kita yang di sana yang insya Allah nanti akan kembali ya sedang mengambil qiraat asyrah di Yaman. Berikutnya yang ke-9, Zuhurut takhassus fil iqra. Masa berganti masa, akhirnya kemudian Al-Quran ini kan mengalami terus perkembangan. Bukan dalam arti berkembang jumlah surat atau juznya, tapi berkembang dalam arti lebih serius dikaji, lebih dalam dan lebih rinci untuk dipelajari. Nah, termasuk nanti kalau kita pelajari kaitannya dengan tafsir, itu kan nanti tafsir ada corak Ibnu Abbas, ada corak tafsir Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Kaitannya dengan Iqra pun sama, pengajaran Al-Quran. Wa mazal al-khairu yaktur, kebaikan ini terus semakin banyak. Wa tarkiz yashtaddu fi anha'id daulah al-islamiyah.
fokus terhadap Al-Quran ini di berbagai penjuru daulah Islamiyah yang ada ketika itu semakin meningkat tinggi alal inayati bitilawatil Qur'anil Karim wa hifdzih, untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Hatta ruwiya annahu lamma waliya, sampai-sampai diriwayatkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi menjadi khalifah berarti ya, kanu yaltaqun, orang-orang itu ketika bertemu papasan di jalan, fayaqulu rajul li rajul, maka yang ditanyakan itu mawirduka laila, kamu tadi malam baca surat apa? Papasan di jalan, di pasar itu, kamu tadi malam baca surat apa? Wiridmu apa tadi malam? Wirid Quranmu apa tadi malam? Kalau kita kan ketemu kena zamanku toh. Ya kabar bro kan gitu kan. Wa kam tahfadzu minal Qur'an, ketemu di jalan, hafalanmu berapa juz? Ya, ketemu di jalan itu. Wa mata takhtim, kapan kamu khatam? Wa mata khatamta, kapan? Kapan kamu akan khatam? Kamu khatam berapa hari yang lalu? Khatam lagi kapan kira-kira? Ayo khatam bareng. Gitu. Jadi obrolan saking tingginya intensitas komunikasi terhadap Al-Quran itu sampai orang-orang ketika itu papasan di jalan yang jadi obrolan itu ya Al-Quran. Sampai seperti itu. Ya, sama ya. Insyaallah. Pindah tempat biar kalau enggak push up dulu. Wa hatta dhahara hunaka man wusifu bi annahum qad tajarradu li hadzal amr, dan sampai pada masa itu ada orang-orang yang disifati bahwa mereka itu memurnikan diri, ya memang spesialis untuk urusan Al-Quran. Wasaru kama wasofahum sahibul itqan, mereka sebagaimana yang disampaikan oleh penulis Al-Itqan. Siapa penulisnya Al-Itqan? Imam Suyuti rahimahullah. Ini antum nanti kalau masih ada waktu luangnya, harusnya masih ada ya, antum baca Al-Itqan, ini bagus sekali. A'immatun yuqtada bihim fi hadzal sya'ni wa yurhalu ilaihim min ajli, para imam yang diteladani dalam urusan ini dan dijadikan sebagai tujuan untuk mengambil ilmu Al-Quran kepada mereka. Waqad adda minhum bil Madinah, di antara yang dimaksud di antara para imam yang spesialis di bidang qiraah ini yang ada di Madinah adalah Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, kemudian Syaibah bin Nasah, Nafi' bin Abi Nu'aim, Imamul Qiraat bil Madinah. Di Mekah ada Abdullah bin Katsir, Humaid bin Qais Al-A'raj, Muhammad bin Abu Muhaisin. Di Kufah ada Asim bin Abi Najud. Terdengar familiar enggak Asim? Hafiz an Asim, betul sekali. Sulaiman bin Al-A'mash, thumma Hamzah, thumma Al-Kisai. Wa bil Basrah Abu Amru bin Al-Ala, Asim Al-Jahdari, kemudian Ya'qub Al-Hadrami. Di Syam ada Abdullah bin Amir, Atiyah bin Qais Al-Kilabi, Ismail bin Abdullah bin Al-Muhajir. Di Mesir ada Laith bin Sa'ad, Abu Diha Al-Misri, dan Warash. Warash itu nama aslinya Utsman bin Sa'id. Kulluhum talamidu Nafi' Imamul Qura' bil Madinah Al-Munawwarah. Washtahara min haula'i fil afaqi a'immatul qira'at as-sab'. Yang masyhur di antara mereka disebut sebagai imam qira'ah sab'ah adalah satu Nafi'. Nafi' perawinya ada dua, Qalun sama Warash. Ibnu Katsir muridnya Kundul sama Al-Bizzi atau Al-Bazzi. Kemudian Abu Amr perawinya adalah Ad-Duri sama As-Susi. Ibnu Amir perawinya Hisham sama Ibnu Zakwan. Asim perawinya Abu Bakar bin Ayyash sama Hafiz. Hamzah perawinya adalah Khalaf dan Khalad dari Sulaim. Al-Kisai yang masyhur adalah Ad-Duri sama Abu Al-Harith. Nah, ini nama-nama para imam qiraat.
Kemudian yang paling akhir dari tumbuh kembang dan penyebaran halaqat Qur'aniyah adalah beliau di sini menyinggung kaitannya dengan saking betul-betul cintanya umat terhadap Al-Qur'an di masa itu, di masa salaf, ada anak-anak kecil yang bahkan belum balik tapi sudah hafal Al-Qur'an. Sudah hafal Al-Qur'an. Atfalus salaf fi halqat Al-Qur'anil Karim. Anak-anak para salaf di dalam halaqat Al-Qur'anul Karim. Kana lil atfali wal fityani min ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashji'ihi ala hifdhi wa tilawati ma yatanazzalu alaihi minal Qur'anil Karim nasibun wafir. Nah, jadi Rasulullah itu, jadi nasibun wafir itu isimnya kana. Isimnya kana itu nasibun wafir. Lil atfal khobarnya kana. Bayangkan. Ini isimnya kana itu setelah 2 baris baru dikasih. Jadi Rasulullah itu punya perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak dan para pemuda untuk dimotivasi membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Fahuwa, ini cara Rasulullah memotivasi. Fahuwa, yang pertama cara Rasulullah untuk garis bawah, tarotan yusi man yukhalituhu minhum bidzalik. Cara Rasulullah memotivasi anak-anak muda atau anak-anak ketika itu adalah kadang beliau itu memberikan wasiat kepada mereka yang bergelut atau bareng dengan beliau. Khalid itu kan ya bercengkrama bareng, hidup bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tarotan yusi man yukhalituhu minhum bidzalika. Maka kan Rasulullah pernah bersabda kepada Anas, padahal ketika itu Anas kan masih muda sekali kan gitu. Ya bunayya la taghfal an qiraatil Qur'an idza asbahta wa idza amsayta. Wahai anakku tersayang, janganlah kamu lalai dari Al-Qur'an, lalai dari membaca Al-Qur'an ketika pagi dan ketika sore. Fa innal Qur'ana yuhyil qalba al-mayyit. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menghidupkan hati yang mati. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Harusnya gitu. Ada orang baca Quran, ngafal Quran, murojaah terus, tapi kok mungkarnya juga terus istiqomah. Nah, itu ya pertanyaan, tanda tanya besar ya. Kok iso Watarotan, yang kedua, yubdi ijabahu bi tilawatil atfal. Kadang cara beliau memberikan motivasi, perhatian adalah beliau menampakkan ijabahu, kekaguman beliau bi tilawatil atfal, dengan bacaannya anak-anak, tasjian, sebagai motivasi lahum ala tsabati wa ziyadah, supaya terus istiqomah dan semakin meningkat. Yang ketiga, paragraf berikutnya, cara beliau memberikan perhatian dan motivasi untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Wa taratan ukhra yunabbihu ashabahu minal aba ila hadzal fadlil azim. Kadang beliau yunabbih, mengingatkan, memberikan perhatian, ashabahu minal aba, kepada para sahabat beliau dari kalangan bapak-bapak, ila hadzal fadlil azim, memberikan perhatian, mengingatkan atas atau kepada kemuliaan atau keagungan fadilah yang agung ini. Wa annal Qur'an innama huwa 'alal haqiqati hafidun liman yahfaduhu. Sejatinya Al-Qur'an itu adalah penjaga yang akan memelihara atau melindungi orang yang menjaganya, menghafalnya. Wa amanun wa salamatun minal afat litalihi wa qari'ihi, keamanan dan keselamatan dari beragam macam bencana dan musibah bagi orang yang membaca dan melantunkan Al-Qur'an. Walida, halaman 41, paragraf atas. Walida, nah, buah dari 3 cara Rasulullah atau 3 bentuk perhatian dan motivasi Rasulullah ini adalah apa? Faqad tanafasas sahabatu fi tahfidil Qur'anil Karim.
para sahabat saling berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi apa ya, aura semangat terhadap sesuatu itu betul-betul diciptakan langsung oleh pimpinan tertinggi itu. Jadi kalau pimpinan tertingginya tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan aura, ya repot, susah kan gitu. Dan nanti kadang bisa jadi antum akan bertugas di tempat di mana di situ ada program tahfidz, tapi orang-orang tuanya tidak support kan gitu. Atau kalaupun support kurang bisa memberikan motivasi atau aura. Nah, ketika antum mendapati kondisinya seperti itu, maka antum yang harus bisa menjadi icon, harus bisa menjadi motivator kan gitu, menjadi inspirasi anak-anak dalam hal Al-Quran. Jangan sampai kemudian ya udahlah, program tahfidz cuma buat gaya-gayaan doang, ternyata di sini terus malah antum juga ikut-ikutan gaya-gayaan doang kan gitu. Kalau pada subuh malah main game misalkan, waktunya nyimak halaqah malah antum tidur misalkan, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Dan tidak cuma para sahabat, wa azwajuhum, istri mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, fil buyut, di rumah-rumah. Hatta ruwiya, sampai diriwayatkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah kana yamurru ala buyutil ansor. Beliau satu ketika lewat di pemukiman rumahnya sahabat Ansor, yastami'u ila nadiyin, ila nadiyi aswatihim bil qiraah. Beliau mendengarkan ada gema suara bacaan Al-Quran. Jadi lewat depan rumah itu ada suara ngaji, bapak ibu sama anak-anaknya, lewat ada suara ngaji gitu. Kalau hari ini kita lewat depan rumah orang, yang terdengar apa? Karaoke, TikTok, sembuh. Ya, kalau nyetel dangdut buanter kenceng-kenceng, ya, tetangga tidak boleh marah kan itu hak asasi, hak saya, ini speaker saya kok, kenapa nggak boleh nyetel banter-banter? Tapi nanti begitu kita nyetel murotal kenceng, api musir jin lah ye. Gitu. Makana yaqul inni la'arifu rufaqatal asy'ariyina bil-laili khina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil-lail wa in kuntu lam ara manazilahum khina nazalu bin-nahar. Jadi Rasul itu betul-betul tahu orang-orang Asy'ariyin. Asy'ari ini dari sukunya atau kalangannya Abu Musa al-Asy'ari itu. Ketika malam hari mereka masuk rumah, dan beliau tahu rumah mereka bukan dari bentuknya atau posisinya atau letaknya, tapi dari suara yang keluar dari rumah itu. Karena Abu Musa al-Asy'ari kan dipuji oleh Rasulullah katanya dengan suara beliau, gitu. Jadi tahu rumahnya itu karena bacaan Al-Quran yang terdengar dari rumah tersebut. Kan gitu. Kalau hari ini itu tadi nosoro dangdut cakai. Dan itu. Wa kadzalika kana ashabuhu min ba'dihi, demikian pula perhatian Rasulullah dengan tiga cara tadi itu diwarisi oleh para sahabat. Kan gitu. Diwarisi oleh para sahabat, diterapkan dan dihidupkan lagi oleh para sahabat. Sampai-sampai kan kalau dalam paragraf itu ya, paragraf yang wa kadzalika kan ashabu min ba'di itu kan kisahnya Abdullah bin Mas'ud memberikan wasiat kepada anak-anak beliau ketika sudah menjelang wafat. Memberikan wasiat kepada anak-anak beliau untuk apa? Untuk banyak membaca salat al-waqiah setiap malam. Nah, ketika Utsman berada di sisi Abdullah bin Mas'ud, Utsman kan berkata, ala amuru laka bi'ata, bukankah sudah saya perintahkan kamu untuk memberikan pemberian kepada anak-anakmu? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, la hajatali bihi, aku tidak butuh
terhadap itu. Utsman berkata, lah terus gimana? Anak-anakmu setelah kamu meninggal nanti gimana? Kalau kamu tidak punya harta, tidak punya pemberian. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kamu mengkhawatirkan anak-anak saya nanti jadi fakir. Aku tuh sudah nyuruh mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Gitu. Jadi wasiat-wasiat terkait dengan Al-Quran ini juga dilakukan oleh para sahabat untuk anak-anak beliau dan untuk generasi setelahnya, kan gitu. Paragraf berikutnya itu juga bagaimana Abdullah bin Mas'ud mewasiatkan untuk membaca surat Tabarok dan surat-surat yang lain. Begitu. Kemudian halaman 42, paragraf kedua, waqad ta'assa dan sungguh telah meneladani salaful ummah wa khalafuha, para salaf dan kholafnya, bihadal fi'l, terhadap aktivitas atau perbuatan ini. Jadi yang tiga tadi itu Rasulullah diwariskan kepada para sahabat, dan para salaf meneladani hal itu juga kepada para sahabat. Wa asbaha ta'limul atfali al-Qur'an aula wajibati tarbiyah wa akidiha. Akhirnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak menjadi kewajiban pendidikan yang paling diprioritaskan dan paling diutamakan. Aula, paling diprioritaskan, wajibati tarbiyah, kewajiban pendidikan. Ibnu Khaldun berkata, ta'limul walidaini lil Qur'an syiarun min sya'airiddin. Mengajarkan kedua orang tua mengajarkan Al-Quran merupakan bagian dari syiar-syiar agama. Akhadha bihi ahlul millah wa daraju alaihi fi jami'i amsarihim. Cuma memang ada pendapat yang nanti menyebutkan bahwa ya, harusnya Al-Quran itu nanti dulu. Kalau anak-anak sudah hafal Al-Quran padahal mereka belum paham, nanti khawatirnya hanya sekedar hafal tapi tidak paham artinya atau esensinya. Di kutab-kutab juga diajarkan cara yang sama. Paragraf berikutnya, waqad kana lima yusamma bil katatib. Al-katatib jamak dari kutab. Kutab itu apa? Footnote nomor 4 untuk melihat muassasat ta'limiyah wujidat mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembaga-lembaga pendidikan atau pengajaran yang sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kutab-kutab ini juga diajarkan yang menjadi kurikulum pertama adalah Al-Quran. Bagaimana metode kutab? Ada di halaman 43, paragraf pertama. Ala anna ahamma ma kana yadrusuhu sabiyu fil kuttabi huwa, yang paling penting untuk dipelajari pertama kali oleh anak adalah hifdzul Qur'anil Karim, menghafalkan Al-Quran. Alat tariqatil jam'iyati awil fardiyah, dengan metode bersama-sama atau individu. Id yabda'ul muallim, seorang guru atau yang kita sebut tadi sebagai arif, memulai bi ayatin, satu ayat, yuraddiduha as-sibyanu min ba'dihi, kemudian diikuti oleh anak-anak setelah si arif atau guru membaca satu ayat. Walikulli sabiyin lauhun yaktubu fihi, masing-masing anak membawa lauh. Lauh itu kalau apa ya, dulu itu kayak punya papan untuk nulis, itu untuk nyatet. Antum pernah tahu nggak? Ini papan pakai untuk belajar nulis, tapi ya setelah dihafal dihapus. Bukan buku, lauh namanya. Lauh. Seperti metodenya di Sudan, di Mauritania kan banyak yang seperti itu. Jadi tulis, dihafal, setelah hafal hapus, udah nggak punya catatan, catatannya langsung di sini.
lauh namanya. Tsumma yamhuhu liyaktuba syai'an jadidan, kemudian si anak menghapusnya untuk menulis lagi yang baru. Wa idza ma atamma sabiyyu marhalat ta'lim fil kutab jaza imtihanan fi ma hafidha minal Qur'an. Kalau sudah sempurna fase taklim di kutab, maka anak ini boleh untuk ikut ujian tahfidz, ujian hafalan Al-Qur'an. Wa fil kitabah, dan tulisan Al-Qur'an. Wa imtihanu hifdzil Qur'an yu'rafu bil khutmah. Ujian hafalan Al-Qur'an itu diketahui dengan khutmah, dengan khatam. Nah, untuk melihat itu foto nomor 1 di buku At-Tarbiyah fil Islam tulisan Al-Ahwani, itu Abu Bakar bin Al-Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan bahwa taklimul Quran itu hendaknya diakhirkan aja sampai usia anak 15 tahun. Rogiba atau rogoba ayu akhira taklimal Quran lisobi hatta sinnal khamisah asyrah. Jadi pengajaran Al-Quran itu kalau untuk anak ya ditunda sampai dia usia 15 tahun. Nah, terus apa yang dipelajari sebelumnya? Wa ayyabda'a bi ta'allumi syi'ri wal arabiyyah. Jadi sebelum menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu di masa penantian sampai berusia 15 tahun itu yang dipelajari adalah syair dan bahasa Arab. Nah, kalau al-arabiyyah berarti ya tidak hanya nahwu, shorof, balaghah, imla, ada sekitar 17 cabang ilmu kalau berbicara tentang bahasa Arab. Wa qala, beliau berkata, wa ya ghaflatu ahli bila dina fi ayu khodas sobiyu bi kitabillahi fi awali amrihi yaqra'u ma la yafham, gitu. Jadi kekhawatiran beliau itu apa? Anak-anak itu membaca sesuatu yang dia tidak paham. Kan itu. Karena apa? Karena pertama kali belum tahu bahasa Arab, belum tahu nahwu shorof, belum tahu balaghahnya maksudnya apa, kedudukannya bagaimana, kan gitu. Tapi kalau Ibnu Khaldun itu kan disanggah oleh Ibnu Khaldun. Oleh Ibnu Khaldun ya enggak. Jadi kenapa Al-Quran dulu ya? Tabarruk dan mengharapkan pahala dari Al-Quran. Jadi metodenya kutab, kalau diringkas gimana? Metode kutab. Pertama, guru membaca satu ayat, terus murid menirukan. Menirukan di sini berarti menirukan bacaannya. Yang ketiga, murid menulis di lauh. Terus murid menghapus tulisan setelah hafal, ya kan? Baru kemudian ulang lagi dari proses 1 sampai 4. Itu kan? Ini anak-anak kumpul, gurunya baca, ditirukan, dicatat, ditulis, dihafal, sudah hafal dihapus, tambah lagi, hafal lagi, catat, hafal, hapus lagi, gitu seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak itu ya hafal, ya tahu tulisan. Ya hafal, ya tahu tulisan. Kadang kan kita itu hafal tapi nulisnya salah. Nulisnya salah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau orang yang tidak tahu tulisan, itu alam taron itu disambung semua. Karena mim itu kan bisa nyambung dengan huruf setelahnya kan. Jadi nulisnya nanti gini nanti. Alam taro. Alam taro. Kalau diharokati bener alam taro. Ya. Tapi karena tidak tahu tulisan, makanya akhirnya nanti bisa terjadi kekeliruan seperti itu.
Berikutnya terakhir dari pembahasan tentang tumbuh kembang dan penyebaran halaqat Qur'aniyah. Wa mimman hafidhal Qur'an fi sugrihi minas salaf walamma yunahizil hulum. Di antara para salaf yang hafal Al-Qur'an di usia masih belia, masih kecil dan belum balik. Yang pertama adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Faqad qala, beliau berkata, hafidhul Qur'an wa ana ibnu sab'i sinin. Aku sudah hafal Al-Qur'an ketika berusia 7 tahun. 7 tahun itu kan belum balik. Kalaupun dia sudah mimpi basah kan tidak dianggap sebagai balik karena minimal 9 tahun. Wal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala harisu alaihi waliduhu. Imam Nawawi itu bapaknya, orang tuanya sangat pengen sekali, berusaha keras ila an khatamal Qur'ana wa qad nahazal hulum, supaya anaknya Imam Nawawi rahimahullah menghafalkan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an ketika balik. Thumma imamul qurra fi asrih, kemudian imamnya para qurra di masanya Muhammad bin Al-Jazari, yang kita pakai matan tahsinnya atau matan tajwidnya itu. Ya Rid ya? Rid? Atamma hifdzul Qur'an wa huwa ibnu 13 aman. Menyempurnakan hafalan Al-Qur'an ketika berusia 13 tahun. Wa shalla bihi itu maksudnya berarti beliau menjadi imam. Wa huwa ibnu 14 ketika berusia 14 tahun sudah menjadi imam. Wa afrodal qiraat, beliau menguasai qiraat wa umruhu 15 sanah ketika usianya 15 tahun. 13 hafal, 14 ngimami, 15 menguasai qiraat. Wa jama'aha wa umruhu 17 aman. Afrodal qiraat itu berarti menguasai satu qiraat ya. Kemudian mengumpulkan semua qiraat ketika berusia 17 tahun. Ala Syekh Abil Ma'ali Ibnu Labban rahimahumullahu jami'an. Ini beliau menyebutkan hanya 3. Nanti kalau mau merujuk membaca nama-nama yang lain ya antum bisa baca Tabaqatul Hufad karyanya Imam Suyuti, Ma'rifatul Qurra karyanya Imam Adz-Dzahabi, bisa juga baca At-Tabaqat Al-Kubra karyanya Imam As-Subki, Ibnu As-Subki. Nah, selesai pembahasan yang ketiga terkait dengan tumbuh kembang dan penyebaran halaqat Qur'aniyah. Terakhir, pembahasan yang keempat untuk hari ini. Capek ya, saya juga capek. Ditahan, saya juga bertahan. Al-Mabhath Ar-Rabi', pembahasan yang keempat, ahdaful halaqat Al-Qur'aniyah wa ghayatuha. Misi dan visi halaqat Qur'aniyah. Ahdaf itu tujuan dekat, ghayah itu tujuan jauh. Langsung saja biar cepat. Paragraf ketiga. Nah, ini hadafnya misi dari halaqat Qur'aniyah adalah i'dadu hafidin mutqinin mujawwidin lil Qur'anil Karim qad talaqqahu an syaikhin mutqinin wal aula ay yakuna hadha talaqi bis sanatil muttasili ila rasulillahi an Jibril anillahi jalla thana'uhu. Ini misi dari halaqat Qur'aniyah. I'dadu, menyiapkan, hafidin mutqinin, seorang hafid yang mutqin, mujawwidin, bacaannya itu sesuai dengan kaidah tajwid, lil Qur'anil Karim, tajwid Al-Quran. Qad talaqahu an syaikhin mutqinin, yang dia dapatkan dari seorang guru yang juga mutqin, Apakah harus bersanad? Wal aula,
lebih baik ayyakuna hadat talaki yang dilakukan antara seorang murid dan guru ini bisa nadil muttasil ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad yang nyambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati sejarah yang dari kemarin kita bahas kan gitu, Rasulullah itu ya mutkin mujawid, langsung dari malaikat Jibril. Para sahabat juga gitu kan, mutkin mujawid. Yang banyak dipuji oleh Rasulullah kan bacaannya itu. Kalau mau siapa yang ingin membaca Al-Quran Godon Torian itu kan, maka hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ya kan gitu. Artinya memang tujuannya ya itu i'dadu hafidin mutkinin mujawidin lil Qur'anil Karim. Makanya kita dahulukan kalau di Nasrul Quran itu tajwid dan tahsin dulu. Sampai dulu mungkin di antara antum ada yang nggak lulus, nggak boleh setoran, ya kan? Tapi kan sekarang semuanya sudah setoran. Nah itu di antaranya itu. Karena kita tidak mengejar buru-buru hatam, enggak. Apa gunanya hatam banyak hafalannya tapi tajwid tahsinnya masih gradal kan? Tidur? Enggak, keren tidur. Dingklok terus. Wa inna hadhil ghaya as-samiyah hiya ma kana yahrisu alaihi salaful ummah minas sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim. Ini tujuan yang mulia inilah yang betul-betul diupayakan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa khususan ba'da an tafarraqa as-sahabatu fil amsar, khususnya setelah para sahabat berpisah, berpencar di berbagai kota. Tadi termasuk siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari kan. Hari ini saya mau mengadakan pertemuan, tapi tidak boleh ada yang masuk ikut pertemuan kecuali orang yang sudah jamaah Al-Quran, yang gitu kan. Ru'yatun jadidatun, nah ini penting. Jadi asalnya tujuan dari halaqat Qur'aniyah itu ini. I'dadu hafidin mutkinin mujawidin lil Qur'an qad talaqahu an syaikhin mutkinin. Al-aula ayyakuna qad hadat talaqi bisanadil muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi jalla thana'uhu. Nah, ada ru'yatun jadidah, pandangan baru. Amal yaum, adapun hari ini, wa qad ba'udatil ummatu an kitabi rabbiha. Umat hari ini sudah jauh sekali dari kitab Rabbnya, dari Al-Qur'an. Washtadda hijranuha lahu. Hijron itu kalau bahasa kita apa ya? Cuek lah. Cueknya umat hari ini terhadap Al-Qur'an itu semakin menjadi-jadi. Imma li jahlin aw nisyanin, bisa jadi cueknya itu karena memang tidak tahu atau karena lupa. Wa faqada syababuha an mudajal qudwah, generasi mudanya kehilangan sosok-sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Wa mahadinat tazkiyah, kehilangan tempat-tempat untuk menyucikan diri. Wal fikha fiddin, kehilangan juga tempat untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaddat hunaka ghayat, maka ada tujuan-tujuan baru hari ini untuk halaqat Qur'aniyah. Wa udhifat ahdafun ilal hadfil asasi, ditambahkan tujuan-tujuan ini pada tujuan asasi. Tujuan asasi yang mana? Tujuan pokoknya yang mana? I'dadu hafidin mutkinin mujawidin lil Qur'anil Karim qad talaqahu an syaikhin mutkin min iqamatil halaqat al-Qur'aniyah. Wa min hadhil ahdaf, di antara tujuan-tujuan tambahan ini
awalan wa tsaniyan, ada dua tujuan tambahan untuk tujuan asasi. Yang pertama, i'adatu rabti qulubin nasyi bi kitabi rabbihim, mengembalikan rabti, ikatan, qulubin nasyi, hati manusia, bi kitabi rabbihim, terhadap atau dengan kitab Rabbnya, dengan Al-Quran. Mengembalikan lagi ikatan hati manusia kepada Al-Quran. Liyusbihal Qur'anu al-karimu masdarat taujih wa manhalal idrak wa manhajal amal, supaya Al-Quran ini menjadi sumber masdarat taujih itu ya, sumber apa sih bahasanya itu, sumber cara memandang, sudut pandang, wa manhalal idrak, sumber pengetahuan, wa manhajal amal, dan metode atau manhaj dalam beramal. Fa innahu, karena sesungguhnya walil asaf, dan sayang sekali memang, qad suriqat uqulu katsiri minasyababi wa qulubuhum, sungguh telah dicuri akal banyak dari kalangan muda, wa qulubuhum, yang dicuri tidak cuma akalnya tapi juga hatinya. Wa tabaddalat lada katsirin minhum al-qiyam, wa tabaddalat, berganti, bertukar posisi, lada katsirin minhum, dalam benak atau dalam keyakinan persepsi banyak kalangan muda, al-qiyam itu nilai-nilai. Jadi yang dianggap keren itu apa? Itu kan sudah bergeser, kan gitu. Nah, kalau dulu dianggap keren itu ya kalau sudah khatam misalkan. Sekarang kan sudah bergeser arti keren itu. Gaya itu udah beda, kan gitu. Yang kedua, tsaniyan istikhdamul halaqat al-Qur'aniyah, memfungsikan halaqat Qur'aniyah kama yadina tarbawiyatin, sebagai medan-medan tarbawi pendidikan, tu'azirul mayadinal ukhra, menguatkan medan-medan yang lain. Jadi halaqat Qur'aniyah dijadikan sebagai medan pendidikan untuk menguatkan medan-medan yang lain. Medan-medan yang lain seperti apa? Rumah, sekolah, kan gitu. Karena gambaran beliau di sini halaqah Qur'aniyah itu ya tidak di pesantren yang nginep. Halaqah Qur'aniyah itu kan bisa sifatnya rumah Quran yang pagi saja 1 jam atau 1,5 jam. Nah, itu difungsikan sebagai penguat untuk lembaga-lembaga yang lain. Rumah, sekolah, rumah kok masuk lembaga? Tadi betul, rumah itu lembaga pendidikan yang justru malah andilnya sangat besar. Durasi pendidikannya itu paling lama. Orang sekolah itu berapa jam sih? Masuk jam 7, pulang jam 3. Itu berapa jam? 5, 8. Selebihnya kan di rumah. Selebihnya di rumah. Yang itu. Ya. Cukup kayaknya untuk hadaf halaqat Qur'aniyah. Nanti selebihnya kalau antum mau baca, antum baca. Kalau ada yang antum nggak tahu, antum penasaran, nanti antum bisa buka kamus atau ketemu saya, nanti kita baca. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kaitannya dengan tamhid, tidak hanya pembahasan yang ketiga dan keempat dari awal. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi saya ringkaskan dulu pembahasan yang keempat, berarti tujuan dari halaqat Qur'aniyah. Baru pendahuluan loh ya ini ya, belum masuk pasal 1 loh. Ini papan tulisnya apa karena penghapusnya ya? Penghapusnya? Oh alah, basah nih berarti. Oh.
Tujuan asasi atau tujuan pokoknya menyiapkan seorang hafid mutkin mujawid, talakinya dari guru yang mutkin mujawid, diutamakan bersanad. Tujuan tambahan: satu, mengembalikan ikatan hati umat terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjadikan halaqat Quraniyah sebagai medan tarbawi untuk menguatkan medan-medan yang lain. Nah, Fadol, kalau ada soal sebelum saya tutup. Ya. Yang metode halaqah Ubadah bin Samit di buku tidak ada ya? Tidak ada. Saya tidak tahu. Kalau yang tidak disebutkan di buku, kayaknya kita perlu untuk meriset nanti ya akhirnya kita baca buku sejarah bagaimana cara beliau mengajarkan Al-Quran. Ada satu buku sejarah kalau kaitan dengan Ubadah di mana? Di Palestina ya, Baitul Maqdis. Itu nanti perlu dikaji. Apakah yang sekarang digunakan oleh anak-anak Palestina itu merupakan warisan dari beliau atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi yang pernah kita tahu, metode ngafal Palestina kan memang dibaca sebelum tidur berulang-ulang, kan, sampai setengah hafal. Kemudian nanti bangun tidur tahajud itu murojaah hafalan sebelumnya. Setelah tahajud sebelum subuh nanti melancarkan yang tadi malam sebelum tidur sudah setengah hafal. Nanti ba'da subuh disetorkan. Nah, yang pernah kita dengar seperti itu metodenya. Ini misalkan ini hari Sabtu. Hari Sabtu kita sudah setor lembar 5A. Kita mau setoran 5B besok hari Ahad. Maka 5B itu dibaca berulang-ulang sampai nanti sebelum tidur itu, sambil nunggu tidur itu baca 5B itu tadi sampai separuh hafal ya, hafal, tutup, masih butuh buka, tutup, itu paham ya, setengah hafal ya. Nanti bangun tidur tahajud murojaah yang 5A, setelah selesai tahajud nanti melancarkan yang 5B, ba'da subuh disetorkan. Jadi ba'da subuh itu ya musyrif nggak nunggu orang hafal, tapi nunggu antrian orang setoran. Allah alam apakah itu warisan dari sahabat Ubadah bin Samit atau bukan. Ada lagi? Mafi? Kalau Mafi kita ketemu lagi insya Allah nanti siang ya. Nanti sore kita ada iftar di Ngendong, betul ya? Nanti siang kita jadwalnya pasal pertama. Adab-adab ya, adab-adab. Senin baru kita masuk ke metode adab-adab. Menjadikan halaqat Quraniyah sebagai medan tarbawi.
sedikit nih, nanti siang insyaallah cepat selesai. Adab-adab umum. Iya ya Rob, bentar lagi Rob. Udah nggak ada yang nanya kan udah sih Rob. Baik gitu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, dibicarakan, nah batim liko ana hadas sobah fi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.